Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Dan membiasakan perilaku terpuji, yaitu pada kali ini kita akan mempelajari tentang hadis tentang mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah. Lalu contoh-contoh perilaku mujahadah an-nafs, ukhuwah dan husnudzon. Dilanjutkan dengan manfaat dan hikmah husnudzon, ukhuwah dan mujahadah an-nafs. Pertama kita akan belajar tentang hadis tentang mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah yang menjelaskan tentang sikap-sikap seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jauhilah berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah saling mendiamkan, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing atau menipu dalam jual beli. Kemudian janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, contoh perilaku mujahadah an-nafs. Yang pertama, mampu mengendalikan hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenangi. Yang kedua, menolong orang lain meskipun dalam keadaan sulit. Yang ketiga, menguasai diri kita. Lalu yang keempat, saat ada dorongan hati untuk berniat negatif, maka segera ingat kepada Allah. Dan yang terakhir, bersabar saat menghadapi masalah dan berpikir untuk melakukan respon yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dan manfaat dari mujahadah an-nafs. Yang pertama, kontrol diri berperan penting dalam hubungan seseorang dengan orang lain atau bisa disebut interaksi sosial. Hal ini dikarenakan kita senantiasa hidup dalam kelompok atau dalam masyarakat dan tidak bisa hidup sendirian. Seluruh kebutuhan hidup kita pun terpenuhi dari bantuan orang lain pula. Begitu juga kebutuhan psikologis dan juga sosial kita. Oleh karena itu, kita harus kerjasama dengan orang lain. Yang kedua, kontrol diri memiliki peran dalam menunjukkan siapa diri kita atau nilai diri. Lalu yang ketiga, kontrol diri berperan dalam pencapaian tujuan pribadi. Dengan mengembangkan kemampuan mengendalikan diri sebaik-baiknya, maka kita akan dapat menjadi pribadi yang efektif. Kemampuan mengendalikan diri menjadi sangat berarti untuk minimalkan perilaku buruk yang selama ini banyak kita jumpai dalam kehidupan di masyarakat, juga dalam tatanan negara. Contoh yang kedua yaitu contoh dari perilaku husnudzon. Apa saja contoh dari perilaku husnudzon? Yaitu yang pertama, selalu memperhatikan kepentingan umum, bangsa dan juga negara. Yang kedua, suka memberikan pembinaan yang baik kepada sesama pula. Yang ketiga, gemar memberikan pertolongan kepada sesama. Dan yang keempat, selalu menjauhkan diri dari perilaku egois. Kemudian, umat muslim wajib bertakwa kepada Allah dan meyakini bahwa Allah benar-benar Maha Esa. Beribadah dan berdoa kepada Allah, lalu bertawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, menerima dengan ikhlas semua keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dan hikmah dari husnudzon. Apa saja manfaat dari husnudzon? Yaitu yang pertama, tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tercipta ketenangan dan kedamaian dalam hati. Lalu yang ketiga, terjalin ukhuwah, persaudaraan. Nah, yang keempat, terhindar dari fitnah. Yang kelima, terhindar dari rasa iri dan dengki. Lalu yang keenam, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah dari ukhuwah apa saja? Yang pertama, senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Lalu yang kedua, selalu bersikap khauf, takut, dan roja, berharap kepada
berhadap kepada Allah. Kemudian yang ketiga, akan selalu optimis dan tidak berkeluh kesah serta tidak berputus asa. Yang keempat, akal pikiran akan selalu jernih dan terjauhkan dari akal pikiran kotor atau negatif. Yang kelima, terjauh atau terhindar dari permusuhan dengan orang lain dan lebih dapat mempererat tali silaturahmi atau pertemanan. Yang terakhir, tentunya dengan husnudzon ini pelakunya akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan orang lain. Contoh yang ketiga yaitu contoh dari perilaku ukhuwah. Apa saja contohnya dari perilaku ukhuwah? Yaitu yang pertama, menegakkan sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, menebarkan salam. Yang ketiga, membantu meringankan beban yang sedang menghimpit saudaranya. Yang keempat, saling memaafkan. Lalu yang kelima, menjauhi perbuatan maksiat. Dan yang keenam, saling mendoakan dengan kebaikan. Kemudian pembahasan yang terakhir, manfaat dan hikmah dari ukhuwah. Yang pertama, manfaat dan hikmahnya yaitu akan mendapatkan rasa manis dan lezatnya iman, sebagaimana sabda Rasulullah, 3 perkara yang barang siapa mendapatinya, dia akan merasakan manisnya iman, yaitu dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaan kepada selain keduanya. Dia mencintai saudaranya dan dia tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam an-nar atau neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian manfaat dan hikmahnya yang kedua, Allah akan melindungi dari kengerian pada hari kiamat kelak. Lalu yang ketiga, mencintai karena Allah akan mendatangkan iman yang akan mengantarnya ke surga. Kemudian yang keempat, ukhuwah akan melahirkan akhlak yang sempurna atau menjadikan akhlak kita lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, ukhuwah akan memperkokoh kekuatan kaum muslimin. Pada hari ini yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian. Terima kasih. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.